Saya di sini dari kelompok 4, Maisa Abi, NIM 1028, yang mendapat bagian untuk membuat header dan navigation. Langkah pertama, kita membuat judul atau title. Di sini dari kelompok kami berjudul pembuatan web kelompok B. Setelah itu kita membuat link untuk menambahkan fungsi dari CSS. Sebelumnya kita harus membuat file CSS terlebih dahulu. Untuk membuat header, kita harus membuatnya di dalam body dengan cara kurung buka div id sama dengan petik header petik kurung tutup. Lalu kita membuat header. Di dalam header kita isi dengan kurung buka div spasi id sama dengan petik beranda petik kurung tutup. Atau untuk mempermudah dalam penataan CSS-nya nanti, di dalam beranda kita buat heading satu yang berisi pemrograman web kelompok B sebagai header pada tampilan web. Lalu ditutup dengan garis miring div dan garis miring header. Untuk selanjutnya kita membuat tampilan navigasi. Langkah pertama kita buat nav atau navigation. Setelah itu kita buat ul untuk mengelompokkan navigasi agar mudah dalam pengeditan CSS. Lalu dalam ul diisi dengan li atau deskripsi list yang diisi dengan home, service, dan about, namun sebelumnya didahului dengan href. Home diberi aktif karena sebagai tampilan utama. Lalu ditutup dengan garis miring ul. Untuk di CSS, pertama kita membuat tampilan body. Di body kita menggunakan font Arial, Helvetica, dan sans serif dengan background warna hitam. Untuk padding atau jarak dari sisi dalam kita beri ukuran 5. Sedangkan untuk margin atau jarak dari sisi luar kita beri ukuran 5. Selanjutnya kita buat tampilan header dengan width atau lebar 100%, height atau tinggi 100%, background dengan warna putih. Margin kita buat auto untuk menyesuaikan tampilan header. Lalu margin top kita beri ukuran 5px atau pixel. Padding bottom kita beri ukuran 10 pixel. Lalu beranda dengan padding 30px, 0, 30px, dan 10px. Lalu nav ul atau list style type kita non, margin kosong, padding kosong, dengan overflow hidden dan background color black. Lalu navli sebagai penempatan letak navigasi. Di sini kita letakkan di bagian kiri dengan float left. Dilanjut dengan navli A dengan display menggunakan inline block dengan warna putih dengan posisi teks di tengah, padding dengan ukuran 10 pixel kali 15 pixel dan tidak menggunakan teks dekorasi. Lalu navli A
Untuk dilanjut untuk hover sebagai penunjuk navigasi mana yang akan dipilih dengan background kuning, dan untuk warna tulisan menggunakan warna hitam. Dan aktif sebagai indikator navigasi yang sedang dijalankan menggunakan warna merah. Saya Alfi Dwi Atmaja, NEM 2012 4010 82. Saya di kelompok B mendapat tugas untuk membuat konten blog. Langkah pertama yang harus kita buat, kita harus membuat HTML-nya terlebih dahulu. Langkah pertama kita membuat kurung buka div, lalu ID sama dengan petik 2 konten petik 2 kurung tutup. Ini kode ini untuk membuat pengelompokan agar kita lebih mempermudah saat pembuatan CSS nanti. Lalu selanjutnya untuk konten yang pertama saya menamai artikel. Kita membuat kodenya dulu dengan kurung buka div class sama dengan petik 2 artikel petik 2 kurung tutup. Selanjutnya jika kita ingin menampilkan gambar agar tampilan artikel kita lebih menarik, kita bisa menambahkan gambar dengan kode kurung buka img atau image, lalu kelas sama dengan petik 2 ukuran petik 2 src atau searching sama dengan petik 2 html.jpg petik 2 garis miring kurung tutup. Lalu di sini untuk kelas sama dengan ukuran, di sini untuk mengelompokkan ukuran. Jadi kita lebih mudah untuk membuat ukuran yang sama dari artikel 1, artikel 2, dan artikel 3 agar ukurannya semua sama dan tidak berbeda-beda atau tidak rata. Lalu untuk memberi isi atau memberi pengertian, di sini saya memberi pengertian seperti HTML atau istilahnya dengan CSS merupakan salah satu bahasa pemrograman dasar. Di sini caranya dengan kurung buka P lalu kurung tutup P dan ditutup dengan kurung buka garis miring P kurung tutup. Lalu saat kita membuat per artikel harus kita tutup lagi dengan kurung buka garis miring div kurung tutup. Selanjutnya untuk membuat artikel kedua sama saja seperti kita membuat artikel yang pertama dengan div kelas sama dengan artikel 2. Dan di sini saya menamai artikel 2 karena agar tidak bingung saat kita membuat kode CSS-nya. Lalu untuk menampilkan gambar sama seperti pada artikel yang pertama, kita menampilkan image kelas sama dengan ukuran. Di sini ukuran ini untuk penggabungan agar kita sama rata ukurannya. Lalu short java.png alt sama dengan Java. Nah untuk ini Java, HTML atau PHP ini adalah nama foto. Jadi sebelumnya kita menamai foto terlebih dahulu agar saat pembuatan CSS tidak bingung, saat HTML tidak bingung foto mana yang akan kita tampilkan. Dan di sini .jpg, .png ini menyesuaikan jenis gambar. Kalau jenisnya JPG ya kita .jpg, kalau PNG ya kita .png. Lalu alt
Java. Java ini seperti nama foto yang di sini. Lalu masih sama, kalau ingin mengisi ya kurung buka, lalu P kurung tutup dan ditutup dengan kurung buka garis miring P kurung tutup. Lalu jangan lupa kurung buka garis miring div kurung tutup. Lalu sama seperti artikel sebelum-sebelumnya, kita membuat lagi, kita namai artikel 3, dan cara penampilannya juga sama, kelas sama dengan ukuran. Ini ukuran untuk membuat agar jadi satu. Lalu shot php nama fotonya, lalu jenisnya .png, alt php, lalu seperti sama itu. Selanjutnya kita beralih ke pembuatan kode CSS nya. Untuk pertama, agar terlihat lebih menarik, kita membuat konten background color. Untuk warna background saya di sini memberi warna putih. Lalu padding saya beri ukuran 10 px atau pixel 10 px. Ini untuk tampilan dalamnya, ukuran dalamnya, memberi batas dalam. Lalu untuk luas, width-nya saya di sini masukkan 97,8%. Lalu untuk tinggi, untuk menyesuaikan kita buat auto, karena untuk ukuran pengelompokan artikel nanti untuk menyesuaikan tingginya. Lalu border radius ini untuk membuat garis melengkung, saya beri 3 px. Lalu margin untuk batas setiap sisinya saya beri 5 px, 5 px, dan 5 px, dan 5 px. Untuk border saya beri 2 px agar tidak terlalu tebal. Warna saya beri warna hitam dan clear bold. Oke, kita langsung untuk pembuatan artikelnya. Di sini dot artikel saya buat border radiusnya 10 px, agak sedikit melengkung agar tampilannya agak menarik. Background colornya, untuk warna backgroundnya saya beri warna putih. Untuk tulisannya saya beri warna hitam. Lalu untuk lebarnya 45 px dan height untuk tingginya saya beri 450 px. Margin bottom untuk ukuran luar saya beri 20 px. Untuk margin right, untuk tampilan kanan saya beri 0 karena nanti kita mulai dari kanan. Lalu padding left untuk tampilan dalam kiri saya beri 20 px. Untuk padding right, untuk tampilan dalamnya yang sebelah kanan saya beri 20 px. Lalu bordernya saya beri 22, maksud saya beri 2 px agar tidak terlalu tebal. Lalu warnanya saya beri warna merah. Lalu kita masuk yang artikel pertama. Nah, artikel pertama kita beri border radius 10 px karena kita mengikuti artikel ini. Lalu float saya penempatannya, untuk penempatan artikel pertama dari sebelah kiri. Lalu untuk background saya mengikuti artikel sama-sama warna putih. Untuk warna juga saya mengikuti. Terus luas dan tinggi, kalau luas agak beda karena kalau saya beri 450 px takutnya nanti terlalu lebar, jadi tidak muat, takutnya melebihi, jadi saya beri 430 px. Lalu untuk tinggi saya beri 450 seperti mengikuti artikel yang ini. Lalu margin bottom saya juga mengikuti yang ini 20 px. Padding left saya juga mengikuti. Padding right nya juga saya mengikuti yang artikel ini. Lalu untuk border saya beri 2 px karena mengikuti artikel yang ini. Tinggal kita masukin saja ke artikel yang pertama. Lalu positionnya kita absolute atau
penyesuaian. Terus untuk margin bagian atas, batas atas saya beri 95 px agar tidak terlalu mepet dengan header. Lalu margin sebelah kiri saya beri 0 karena dimulai dari sebelah kiri. Lalu top untuk atas saya 120 px. Lalu saya liftnya 35% karena dimulai dari sebelah kiri. Untuk artikel yang kedua sama saja codingan CSS nya, hanya saja kita tinggal merubah berapa nilainya karena tidak semua sama seperti yang ini. Yang top kita beri 35 px karena agar meratakan sama artikel yang pertama. Lalu kita mulai dari sebelah kanan, kita dorong agak ke sebelah kiri karena posisi artikel kedua penempatannya tepat di tengah-tengah. Kita beri 34%. Lalu untuk artikel yang ketiga masih sama codingan CSS nya. Yang bedakan cuma ini, kita mulai dari kanan, paling pojok kanan, kita beri 2% agar tidak terlalu mepet dengan batas border konten. Lalu untuk ukuran ini untuk meratakan semua. Padding topnya 10 px karena atas dalamnya jaraknya 10 px. Lalu untuk lebar 450 px, untuk tingginya 250 px. Alien item center untuk agar posisinya center atau rata. Itu, terima kasih. Ya, nama saya Muhammad Arkom Anwar, NIM 2012 NIM 2012 4000 1030. Saya di kelompok B dengan tugas membuat widget dan footer. Nah, yang pertama itu membuat widget ya. Yang pertama, div merupakan pengawalan atau pengelompokan data dengan kelas sama dengan data itu untuk memanggil data dalam program CSS kita untuk ditampilkan dalam program kita. Terus ada form, itu untuk formulir atau mengelompokkan sebuah data ataupun inputan. Ada label juga berfungsi sebagai keterangan pada objek. From dengan for atau tipe email, dan yang akan ditampilkan adalah email. Dan untuk BR garis miring itu untuk membuat baris baru atau lebih mudah disebut sebagai enter. Dan untuk placeholder itu untuk menampilkan kata-kata pada email, yang mana kata-katanya adalah alamat email. Terus kita ketik BR garis miring. Kita juga buat lagi seperti tadi untuk pesan, yang mana label for-nya itu message dan yang akan ditampilkan adalah pesan. Sedangkan text area merupakan posisi teks kita dengan tipe 6 sama dengan message, dan placeholder berisi tulisan pesan Anda. Dan untuk rows dan calls itu untuk membatasi lebar dan tinggi kolom. Semua from tersebut kita simpan dengan inputan tipe submit atau value kirim. Terus kita tutup formnya. Selanjutnya kita membuat footer dengan awalan div kelas footer untuk memanggil data dalam program CSS kita.
Dan P itu untuk membuat paragraf di sini. Di sini paragrafnya berisi Kopitring 2021 garis kelompok B, terus ditutup dengan garis miring P. Ya, selanjutnya kita ke pembuatan kode CSS. Apa itu widget dan footer ya? Dalam codingan data itu untuk mengedit codingan dalam form. Nah, untuk border radius sendiri itu untuk membuat lengkungan pada border dengan lengkungan 10 PE, dan untuk background color itu untuk membuat warna tampilan utama dengan warna white atau warna putih. Terus untuk colornya itu untuk warna tulisan ya, enggak warna yang lain, dengan warna black atau hitam. Untuk width sendiri itu untuk lebar tampilan border dengan lebar 98,8%. Terus untuk hang itu untuk panjang border dengan dibuat auto untuk menyesuaikan panjang border. Terus margin bottom sendiri itu untuk batas bagian luar bawah dengan batas 5 px, dan margin right sendiri itu untuk batas tampilan luar kanan dengan batas 0 px, dan padding left sendiri itu untuk batas tampilan bagian kiri, batas dalam ya, enggak luar, bagian kiri dengan batas 5 px. Terus padding ring itu untuk batas dalam tampilan kanan dengan batas 5 px. Terus ada border juga, itu untuk garis tepi dengan garis 2 px dibuat solid untuk menampilkan warna. Terus memasuki codingan form, border radius sendiri itu seperti yang di atas, 10 px dengan radius 10 px dengan lengkungan 10 px. Terus untuk float sendiri untuk letak from dengan letak left itu di kiri. Terus background color itu seperti yang di atas, itu background semuanya ya, itu untuk warnanya warna white atau warna putih. Terus color warna teks itu warna hitam. Terus ada position absolute, posisi absolut. Nah, untuk position sendiri itu adalah posisi form dengan absolute itu apa ya, penyesuaian itu menyesuaikan formnya. Terus margin bottom seperti yang di atas itu sama 5 px nya, dan padding left itu sama yang di atas dengan 5 px, dan padding right itu sama dengan yang di atas dengan 5 px, dan border sendiri itu sama yang di atas untuk menampilkan, untuk membuat garis tepi dengan garisnya itu sendiri 2 px, dan solid itu untuk menampilkan warna, dan warnanya itu warna black atau hitam. Untuk margin top sendiri itu untuk batas tampilan luar atas dengan batas tampilan itu 90 px, dan margin left itu sama seperti tadi, itu 0. Untuk topnya sendiri itu untuk mengatur posisi atas border dengan posisi 520 px, dan left untuk mengatur posisi kiri border dengan posisi 35%. Nah, kita langsung ke footernya. CSS footernya itu untuk width sendiri untuk lebar border itu 98,8%. Terus untuk height-nya sendiri itu tinggi, dibuat auto karena untuk menyesuaikan. Untuk text align ini itu untuk penempatan teks dengan posisi tengah, dan margin itu untuk ukuran footer atau border dengan kiri kanan atas bawah itu 5 px, sama 5 px nya semua ya. Dan border radius itu sama seperti yang di atas tadi, itu yang kalau yang di atas itu kan 10 px, yang di form itu 10 px, tapi yang di footer ini 2 px, dan border bottom ini sama seperti tadi pengertiannya,
Kalau yang di form itu 5px dan di fitur ini sama 5px-nya deh. Tapi kita pakai solid black atau bisa menampilkan warna dengan warna black atau hitam. Terus untuk padding top itu untuk batas dalam tampilan atas dengan batasan 10px, dan padding bottom itu untuk batas dalam tampilan bawah dengan batasan 5px dan solid untuk menampilkan warna dengan warna black. Terus background color sama seperti tadi ya, itu berwarna putih, dan color teks ini itu berwarna hitam. Dan yang terakhir teks decoration itu untuk membuat model teks dengan teks underline itu teks garis bawah. Mungkin itu. Ya, jadi dari codingan CSS dan HTML kelompok saya tadi itu kalau digabungkan akan menampilkan sebuah web seperti ini. Yang mana untuk pemrograman web kelompok yang bertuliskan pemrograman kelompok ini itu adalah header dari HTML tadi, dan untuk home, service, about itu navigationnya. Terus untuk ada kotak-kotak ini ada HTML, CSS, Java, PHP, itu adalah konten bloknya. Nah, terus ada email, pesan, dan kirim ini itu adalah formulir sekaligus widgetnya. Dan untuk ini bagian bawah ini, ini itu adalah footernya, dan copy-nya itu adalah teksnya tadi yang saya terangkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok pemrograman web kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang pas dan yang sebagainya lah pokoknya. Mungkin selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.